Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 11 Agustus 2025. Gereja memperingati Santa Clara Perawan. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil bicara tentang seorang pemungut pajak bait Allah datang pada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dijawab, karena Yesus sebenarnya tidak perlu membayar pajak bait Allah, karena dia adalah anak Allah. Tapi agar tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus menyuruh Petrus untuk membayar pajak yang diminta. Caranya dengan pergi ke danau dan menangkap ikan. Lalu dari mulut ikan itu akan ditemukan mata uang 4 dirham. Uang itu digunakan untuk membayar pajak bait Allah. Tanggapan positif Yesus atas permintaan pemungut pajak bait Allah penting kita renungkan hari ini. Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya sebagai warga negara. Karena itu dia meminta kepada Petrus untuk membayar pajak. Kalau Yesus begitu taat pada apa yang menjadi tanggung jawabnya, lalu bagaimana dengan kita? Yang perlu kita sadari terus-menerus adalah bahwa kita tidak hanya sebagai orang Katolik, tapi juga sebagai warga negara. Artinya kita taat kepada Tuhan dan sekaligus taat pada negara. Dan Yesus sendiri melakukan itu. Ia memberikan contoh untuk kita, agar kita sebagai warga negara bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dengan kesetiaan, ketaatan kita pada apa yang diatur negara. Misalnya membayar pajak, mentaati lalu lintas, menjadi orang yang tulus dan jujur dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita diharapkan tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Tapi jadilah warga Katolik yang taat pada Tuhan dan juga negara. Maka saudara-saudariku terkasih, kita belajar dari Yesus hari ini yang memberi contoh untuk kita. Agar dalam hidup bersama dengan orang lain tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Maka prinsip yang dibangun Yesus hendaknya menjadi prinsip hidup kita. Taat pada negara dan juga taat kepada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.